saya bolong nang asar bisa bolong duhur, mun duhurin bolong nang asar nyaman jamak takhir, mun bolong duhur nyaman jamak takdim. Sebisa jamak nikah duhur ben asar maghrib sareng isya. Sebisa kosor duhur asar isya, manabi maghrib sareng sepuh tak bisa. Telok ibu bagi dua kan tung setengah kalau mungkin. Sepuh pak jangan serokaat kalau mungkin karena sholat tuh makna sholat ini dua rakaat kecuali witir. Gitu nih, panjenengan sunatakin sholat safar sholat jamak sawas. Nah jamak tadi apa? Karena Islam gak itu memudahkan, tidak meruwetkan. Jadi panjenengan jamak gak apa-apa. Termasuk mencontoh umpamana panjenengan kesulitan artinya umpamana bodo acara tak mungkin ditinakin banget ya tolong aja mah nyaman lil hajat karena bodo hajat kenging tempong iya walaupun tidak berjalan tapi kalau jamaah kalau kosong nggak boleh. Jadi umpamana senikah panjenengan boleh mantan terutama seperti mantan nikah kan tidak mungkin pas audu berwaktu. Orang dalam saya pengabur kan, pengabur ngakui semua. Gimana nuaran apa? Tapi dalam carana, engki awak asolat, kenapa asolat kos jamak sekali terjadi tuh. Rep kalau menunggu benar salah. Deki isang memang itu asolat mengisya. Tapi syaratnya, mun panjenengan ajamak takdim, maka niatnya kudu kaula salat fardhu asar pepolong neng duhur sane gele mun jamak takhir pokok niat neng waktuna salat pertama sane gele panjenengan umpama berangkat dari Kak Dito pagi dapat kejuanna lo mungkin salat ada pak perjalanan nanti umpama pak berangkat ke Jakarta mun Kak Dito kan kejuanna tadi berangkat dari Juanda, artinya untuk sholatnya tidak terlalu sulit. Seandainya panjenengan gak itu kesulitan kangku ya sholat, maka jamak takhir. Jadi neng waktu duhur aniat sengkok deki duhur sholat neng asar. Oh tahu panjenengan jalanan sorbejer biasa. Kilo berapa jamak sudah dulu? Tempeng tak sholat, tempeng panjenengan kodok dosa mereka kodok kali itu. Jadi kalau ditinggalkan tanpa sholat itu dosa besar. Karena sholat mereka kenapa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi nanti di mahsyar itu pertama kali amal yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Idza saluhat saluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh kama qala. Katanya Nabi, ketika sholatnya itu sudah dinilai baik, maka yang lain sudah tidak dianggap, sudah tidak dihisab lagi, dianggap baik semua. Tetapi sebaliknya, ketika sholatnya jelek, maka yang lain akan dinilai semua, akan dihisab semua. Karenanya, maka sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Jadi umpamanya panjenengan mau belanja ke Surabaya, pokoknya kisah arti orang yang jamaah tadi toh, waktu perjalanan maksiat. Bani perjalanan dosa. Tapi kalau jalan pamana ke Surabaya seporah ke Surabaya antara main judi mahal. Ini kan perjalanan dosa. Lo kenging ento jamaah kosor. Jamaah lo kenging koran perjalanan dosa. Tapi mun perjalanan halal tapi nang perjalanan laku dosa. Ini asin bis safar namanya. Jadi orang maksiat niku kalau berjalan berdua asin bis safar, asin bis safar. Sepertama bis safar artinya memang perjalanannya yang lakar dosa. Perjalanannya antara kokar namanya. Entar ke Surabaya ini antara kokar kan. Ini kan dosa. Berarti megah silaturahim. Asin bis safar. Enggak boleh jamaah kosor boleh. Tapi mun niat entar ke Surabaya paman antara belanja tapi tengah jalan ki main judi atau ana. Ini nyaman asin bis safar ki gengeng masih boleh. Nah, maka ketika kita ke Surabaya namanya tak pernah apa aja mah walaupun lo ada pak belum pulau tilu lo masalah kenging cuma makruh gitu loh menurut sebagian belum tentu pengalaman jalanan kenging ini gitu
Bola kayak Abdullah kak di top, kayak Abdullah ini kak tuan. Mana Mios tidak geger, aja mak kayak beliau. Mungkin kalau memang perjalanannya ada hadisnya gitu loh. Jadi dalam hadis itu Kanjeng Nabi itu pernah bepergian kira-kira kalau diukur sekarang sekitar 20 kilo, beliau itu melakukan sholat jamaah. Makanya boleh panjenengan jamaah, keng pun kosor makruh, boleh keng tak boleh bagus. Umpama panjenengan enten pun tak sholat, angon sholat dulu. Jadi ke Surabaya panjenengan jamaah takdim, empon utama jamaah takhir. Kalau cek sibuk saya belajar mana? Pon 2 kilo mareh. Lah niat panjenengan deki tang zuhur salat dengan asar kenging salat jamaah ya tore nah kenapa bagus ini kan tembang tak salat dosa orang tak salat gak ditunggu sengaja ganti mulai waktu ada sampai kodoke nika haram tapi paman sane gak zuhur nika mungkin kan sampai ngadelo mulai ngadu belas sampai ngadelo berarti ngadu belas ngadu telur jam. Ternyata panjenengan lo sholat king singkah utawa apa jangan lagi baik paman. Mulai ngadelo sampai polasan apa? Saya sholat. Ala kenapa sih waktu ini kan itu dosa sebete. Saya laku HP dosa, saya anu satu sakit. Kenapa? Pola sholat nikah imaduddin. Tiang agama. Bahkan yang bisa membedakan antara orang Islam dan orang kafir itu sholat, benih ucap, benih kelambing, benih wajah bukan, tapi sholat. Yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir itu sholat. Karenanya maka sholat tidak bisa ditinggal kecuali eklepain bertetedu. Muntedu yang sengaja, lain boleh. Artinya lengatur lo orang 10 pagi itu yang itu susah nih kan. Jadi perjalanan. Terus ketika umpama sudah naik pesawat kan 10 jam paling cepat bisa 12 jam. Mun pesawat ini bisa 12 jam. Mun Garuda Saudia tahun yang mun Lion berapa jam? 10 jam. Jadi kalau 10 jam itu mesti ada waktu sholat yang hilang. Mesti ada waktu sholat yang hilang. Gimana caranya? Caranya ya tetap sholat di pesawat, tapi namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti. Walaupun panjenengan tidak punya wudhu, tidak masalah. Tapi harus sholat. Nah itu loh, sholat itu tidak boleh ditinggal sampai mati untuk sholat. Nanti ini kan sholat itu. Mungkin kota sholat gitu, tidak bisa nih. Maka aqimus sholata wa atu zakah bani wa fa'ilu wa uf'ulu as-sholat bukan, tapi aqimu. Katanya orang Arab aqimu itu melakukan sesuatu yang tidak putus-putus, itu aqimu. Karenanya sholat tidak boleh tinggal kecuali tertidur atau lupa. Nikah mungkin menudung dan nikah menghormati waktu kalian tak usah wudu hanya tayamum nggak bisa. Kenapa? Karena tayamum itu kan harus pakai debu. Dalam pesawat tidak ada debu. Kalau yang digosok-gosok itu ikhtilaf itu. Kalau ulama yang 4 yang muktabar, imam 4 yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai imam madhab dalam fikih itu tidak mengesahkan itu. Tapi kalau ada ya ulama yang menjelaskan itu tapi tidak kuat itu anunya dasarnya. Kecuali begini, yang boleh itu digosok-gosok itu bangunan yang nempel ke tanah, nancep ke tanah, ketika ditok. Tadi gedung ini kan nempel ke tanah ini tidak pindah-pindah, maka mau sampean sulit ngangguin debu boleh nikah. Gosok akhir ya, tapi tidak bolong pindah pada gosok akhir ini pindah ke dengan lain dari gelap. Ya, jadi tayamumnya begitu. Tapi kalau di dalam pesawat tidak usah tayamum, tidak masalah. Karena sholatnya lihurmatil wakti, artinya sholat itu supaya tidak meninggalkan saja gitu loh. Tapi tetap melaksanakan sholat wajib. Oh iya, nanti kalau sudah nyampe di sana kalau waktunya masih nutupi ya sholat biasa. Namanya i'adah. Kalau tidak bisa dikodok di situ. Lo dosa nih, tidak berdosa. Tapi kalau sampai tidak sholat sama sekali bisa dosa. Ada cara supaya sampean tidak wajib sholat.
Nah, carana engki asahare nang pesawat. Carana ieu mobil sebisa mate dong bisa. Kan engki. Nggak bisa, Ada. yang nggak bisa tidur juga biarpun minum. Bisa ya? Ada yang nggak bisa juga. Oh ada. Ya seandainya bisa, malah menurut paman Allah Taala sholat deh. Mun cerita ke Bahri, almarhum ke Bahri ini keputusan kan kilo sesedah. Dan itu mun barang mios ke Mekah, mios ke Jeddah. Ini kan nginumpil sebelum dapat pesawat nginumpil. Nah ini mah asaharan mereka. Asaharan sampai depan. Dan mau sholat deh. Tidak wajib sholatnya. Dan iya ikut sampai no dosa karena terhidung. Tapi doanya Pak, misalkan begini. Niatnya biasa. Oh, sama aja. Iya sama saja. Cuman tanpa wudu. Hah? Tanpa wudu. Tanpa wudu. Jadi sholat biasa, usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala Allah. Sehingga di pesawat itu karena dihormati waktu, maka tidak perlu menghadap kiblat gitu loh. Jadi iya karena syaratnya kan harus menghadap kiblat gitu loh. Kan lo mungkin pesawatnya pakai bubaran, mesti ketemu ke laut, kan gitu. Nah, tetapi di dalam pesawat itu jenengan tetap aja di kursi itu sholat biasa. Ya sholat duduk itu kalau umpamanya ruku begini, kalau sujud begini, lebih bawah sedikit gitu loh. Iya. Ya hanya isyarat saja. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini seyogyanya tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kan ada itu hakikatnya bahwa kita ini diperintah oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah, berdiri, duduk dan dalam tidur-tiduran, kecuali tidur. Makanya di ulama saya dan ulama jenengan dianjurkan untuk banyak doa. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Ini kan pun bisa setiap kali sholat pakon mau nikah. Maksudnya kenapa kita ini meyakini atau ya menyatakan bahwa saya ini sering lupa jenengan ya Allah. Rabbana la tu'akhirna, wahai Tuhan kami, la tu'akhirna. Mbok yo jangan siksa kami, jangan kerasi kami. Inna sina jika kami lupa Tuhan. Atau atau kami lupa atau kami keliru terhadap jenengan. Karena kita ini mesti keliru. Kuluran jenengan mesti keliru. Tidak ada manusia yang tidak keliru itu. Walaupun Nabi pun, tapi di ismah keliru namun kaji kulit mulat binika isepora atau tapi jaga dari kali itu. Manusia lain nanti mesti dosa mesti keliru. Karenanya banyak doa. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana ila akhirih. Nah, masyaallah. Jadi hadirin rahimakumullah nikah. Jadi nangken dapat ke Medina. Mungkin nyampe zuhur, pamana zuhur tade seduhur tade, itu zuhur aja sholat di kadisa. Bisa aja mak ya atau aja mak, tak kenapa, pamana. Tapi mana bipan senengan bermedina aja pun pula, hingga itu sholat arba'in. Artinya si aja mak eman gitu loh. Karena sholat di kadisa ni kan paling 1000 kali, sholat yang lain lah. Menang Masjid Haram ni 1.000. Mau masjid Nabawi 1000. Nah ini kebila saya sholat kula baca dengan 1000 nih kan. Situng rakaat pada 1000 rakaat. Menang Masjidil Haram situng rakaat pada 1.000 rakaat. Makanya sangat wajar manusia kula baca dengan berlomba-lomba untuk berangkat haji umroh ini kan sangat wajar karena kak dintok. Bila semua 1.000 kak dintok membanding Masjidil Haram. Tidak ada gitu. Nah, pun mereka disah mungkin kini kah saking pah bisa dia rodo benar yang kisah king paling tidak paling seguni sekalian mungkin sokor bisa pas benar alhamdulillah wala barokah sholawat atuwa ya Gusti ya Rasulullah kula tolongin Gusti kula terima suatu rodo benar insyaallah karena hakikatnya kanjeng Nabi ini kan lo sedo padahal panjenengan aja abdi dari sepo dek makan tadi sematur kali sepo mi tuaki sengko mi kul mangkata mi sepo raki sengko mi tuaki ke pangeran lho ini kan nyampung asa sampung nih kan
Jadi ring sepo nikah lebih hebat tembang kuwali kan panjenengan kuwali itu saya horna kuwali semua tapi ring sempurna teman yang tarik. Aduh nikah percuma nih. Percuma benih percuma. Ki kurang afdol niku lho. Karena dua ring sepo niku luar biasa. Bener cerita. Bener orang bener ciresik nih dimen bener Habib Kasyaf. Habib wali kutub nikah wali sepaling tinggi. Dan nikah pada sedang nak kana ada habis. Pak Habib saya mau mohon doa itu katanya. Ini kedua apa ya? Senika. Tanya akin. Sampean andi ring sepo. Engki kalau ring sepo bini wis mulai bang jam kedua kan kok. Dawuh Habib nikah orang sepo bini nih kedua nak lebih hebat itu tembang petong polo wali kutub. Yang sepo bini terutama. Gimana yang sepo laki yang sepo bini? Jadi terutama ibu, terutama ibu karena di panjenengan kan ibu lawan yang TV roti ibu kan mulai ngandung terus makanya sampai yang Nabi ada bu al jannatu tahta aqdamil ummahat surga ini berenang bebenah kaki ibu istilah majas ini artinya kimun orang terus jembaran terus bercerah pengestetik yang sebuah bini terutama. Terus mereka lintoh bahwa jenengan makin kenging sangare persiapan berangkat umroh ke Mekah. Terus mungkin bisa mungkin biasanya ngangkui ihram mulai dari Madinah tadi. Mulai ya nanti mikotnya dari bin Ali. Jadi mikot itu ada dua Bapak Ibu. Mikot itu artinya batas. Mikot itu batas. Ada mikot makani, ada mikot yamani. Ini mun haji, mun umroh mikot makani itu. Mikot tempat artinya batas tempat orang harus memulai niat ihram tawaf, ihram umroh. Nah, karena panjenengan dari Madinah maka nikah bagi panjenengan niat ihram mulai dari Biru Ali. Oke. Jadi pada petunjuk umi nikah saya saring panjenengan mungkin pada petunjuk ngereng yang sareng mulai niat nawaitul umrah wa ahramtu biha. Kaulah niat umroh dan ihram kanggo umroh mulai dari nikah. Mulai dari kak dinto kia sholat ihram sebelum menikah sunat mandi panjenengan sunat mandi besar adus cang orang mudhurah adus ini orang Jawa kan mandi tapi mencang orang mudhurah kok adus ini mandi aja artinya mandi seperti junub atau haid disunatkan mandi untuk ihram. Setelah mandi kemudian pakai kain ihramnya selaki lagi bercontohnya sebini ditutup kabeh sedojo sampai dek sokoh maka sebini itu mun ihram nganggo kaos kaki Bapak Ibu sekalian pakai kaos kaki supaya tidak ada anggota badan yang kelihatan karena kalau kelihatan nanti bisa masalah. Muni sengaja rusak Pak wajib majar dam itu ya jadi gitu jadi waktu tutup sederajat kecuali muah wajah dan telapak tangan makanya kemudian yang kaki ini sebaiknya panjenengan ngangkui pakai kaos kaki kalau tidak pakai kaos kaki bajunya harus panjang tapi sebaiknya pakai kaos kaki supaya lebih hati-hati ya. Kalau dagu ini kalau bisa di sininya Bu. Kalau ke sininya, kalau terpaksa ada masalah, kalau sini karena sulit maunya ada masalah. Yang mana darurat. Tapi kalau bisa hanya wajah saja yang kelihatan. Jadi usahakan yang ini tertutup kalau bisa. Usahakan kalau umpamanya tidak mungkin ya lah masalah, yang mana darurat, tidak masalah. Tapi usahakan kalau seandainya tidak bisa tutup begini maka mungkin ada kain begini yang bisa tutupi ini. Karena ini termasuk masuk bagian dari yang harus ditutupi. Kalau dalam